sejumlah wilayah Indonesia, khususnya wilayah yang banyak dikunjungi selama libur sekolah, serta wilayah padat penduduk dan transportasi tinggi. Memang sengaja rilis itu kita sampaikan dalam konteks untuk menjaga bagaimana aktivitas libur sekolah atau wisatawan dapat termitigasi. Wilayah yang perlu diwaspadai menurut rilis tersebut meliputi sebagian besar Pulau Jawa, terutama Jabodetabek, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Peringatan dini yang disampaikan BMKG ini terkonfirmasi dengan terjadinya hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat dalam beberapa hari terakhir. Pada gambar terlihat bahwa tanggal 5 Juli 2025, hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari, ini kategori lebat hingga sangat lebat, catat di wilayah Bogor, Mataram, ini maksudnya di Pulau Lombok ya, dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan seperti Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. Artinya tidak hanya di Jawa saja ya, ini berbagai wilayah di Indonesia. Hujan ekstrim tersebut terdampak atau berdampak pada banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Hujan lebat juga terjadi di wilayah Tangerang dan Jakarta Timur yang mengakibatkan genangan, kerusakan infrastruktur, dan gangguan aktivitas masyarakat. Jadi itu tadi 5 Juli. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2025, hujan kembali terjadi secara luas di wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari. Bahkan ada yang mencapai lebih dari 150 mm ya, terutama yang dari area puncak ya. Dari area puncak itu di tengah ya Pak Andri. Tuh, di Itu tanggal tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu area puncak itu mencapai lebih dari 150 mm. Artinya mencapai ekstrim. Yang merah itu kelihatan dari area puncak. Sementara itu di Jakarta hanya hijau dan kuning coklat ya. Itu artinya memang hujan, tapi hujannya tidak setinggi yang ada di puncak. Dan itu sangat meluas, itu kelihatan gambarnya. Nah, tadi saya lanjutkan ya. 6 Juli tadi hujan kembali terjadi lagi. Ini gambar yang sebelah kanan 6 Juli, Mas ya, tunjukkan ya. Kembali terjadi secara luas mulai dari Jakarta dan sekitarnya dengan intensitas lebih tinggi dari 100 mm. Ini tidak mencapai ekstrim ya, sekitar 140-an per hari. Terutama di Tangerang ya Mas, yang merah itu Tangerang ya, gambar sebelah kanan. Kondisi tersebut tergolong kategori lebat hingga sangat lebat, tidak ekstrim ya, dan menyebabkan genangan air, antrean lalu lintas, serta peningkatan potensi bahaya hidrometeorologi lainnya. Mengeluarkan peringatan dini sejak 6 jam hingga 3 jam sebelum kejadian berlangsung. Peringatan ini diperbarui secara berkala dan disebarluaskan melalui aplikasi Info BMKG, media sosial resmi, serta kanal komunikasi lainnya seperti WhatsApp, WhatsApp Group, dan sistem koordinasi instansi teknis. Jadi misalnya tim kami koordinasi intens dengan tim BPBD di DKI, di juga Jawa Barat ya, dan juga di Banten. BMKG juga terus berkoordinasi aktif dengan BNPB, BPBD, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya. Fenomena tersebut merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor atmosfer. Lemahnya, jadi hujan yang lebat, sangat lebat hingga ekstrim tersebut merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor atmosfer, yaitu lemahnya monsun Australia dan hangatnya suhu muka laut menyebabkan kelembapan udara tinggi,
terutama di wilayah selatan Indonesia. Selain itu terpantau pula gelombang Kelvin aktif, ini gelombang atmosfer ya, gelombang Kelvin yang aktif melintas di pesisir utara Jawa dan Laut Jawa, disertai perlambatan dan belokan angin di Jawa bagian barat dan selatan yang memicu penumpukan massa udara. Labilitas atmosfer lokal juga terpantau kuat dan mempercepat pertumbuhan awan-awan hujan. Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini, berikut wilayah yang berpotensi, jadi masih berpotensi akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat dalam sepekan ke. Jadi masih perlu waspada atau bahkan siaga ya, karena hujannya bisa sampai sangat lebat. Yaitu perlu siaga di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa bagian barat dan tengah, termasuk Jabodetabek, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan wilayah sekitarnya. Nusa Tenggara Barat, termasuk Mataram, Maluku bagian tengah, Papua bagian tengah dan utara. Kemudian, itu tadi sepekan ke depan ya. Kemudian periode 10 hingga 12 Juli 2025, potensi hujan signifikan diperkirakan akan bergeser ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur seiring dengan pergeseran gangguan atmosfer dan distribusi kelembapan tropis. Ini perlu kewaspadaan untuk wilayah Indonesia tengah dan timur sekitar 10 hingga 12 Juli. Meskipun Indonesia telah memasuki musim kemarau, dinamika atmosfer dan kelembapan udara di banyak wilayah masih tinggi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi potensi hujan tinggi antara lain aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation dan gelombang tor seperti Kelvin dan Rossby ekuator. Kemudian juga akibat lemahnya monsun. Monsun itu angin yang bertiup dari arah Australia yang meningkatkan kelembapan. Dampak dari lemahnya monsun itu mengakibatkan peningkatan kelembapan udara di wilayah Indonesia, terutama bagian selatan. Kemudian juga fenomena konvergensi angin, yaitu pertemuan angin dan labilitas lokal yang memperkuat pembentukan awan-awan hujan. Dan juga yang terakhir adalah pengaruh suhu muka laut di wilayah laut Indonesia yang masih hangat, ya, yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Oleh karena itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, bahkan ini mungkin sudah mulai siaga ini harusnya, terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang. Mohon waspadai risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, banjir bandang, serta gangguan transportasi. Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan tetap terus aktif memantau perkembangan informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG yang akan terus disampaikan berkali-kali sesuai dengan perkembangan potensi ekstrim yang tersedia melalui aplikasi Info BMKG ataupun situs www.bmkg.go.id, juga di media sosial resmi BMKG serta di call center 196. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kewaspadaannya, kesiapsiagaannya. Semoga semuanya dapat dilakukan mitigasi secara cepat dan tepat. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas penjelasan Silakan, Mas. konferensi pers untuk pagi hari ini, Bu. Bu, mohon izin, Bu, ini kebetulan ada Pak Depklim juga, Pak Ardasena, Pak Dr. Dipersilakan. Ardasena. Mungkin ada Ya, dari side perspektif ya, klimat, mungkin Pak Sena mohon izin. bagus. Silakan, Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ibu Kepala BMKG, Bapak Ibu Deputi, para direktur, dan juga rekan-rekan media, izinkan menambahkan sedikit sesuai prediksi musim yang sudah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu, bulan Maret khususnya memang uh, musim kemarau kali ini kami prediksikan berkategori di atas normal dan juga banyak yang mengalami kemunduran dari awal masuknya musim kemarau. Hal tersebut tentunya sebab utamanya adalah absennya dominasi iklim regional seperti Indian Ocean Dipole dan juga El Nino La Nina yang absen pada tahun ini, sehingga dinamikanya lebih kompleks dan lebih ditentukan oleh fenomena-fenomena yang berjangka lebih pendek seperti monsun dan juga fenomena yang lebih kecil seperti variasinya QBO dan variasinya MGO dan juga Kelvin yang tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala, sehingga kita melihat sekarang dinamikanya begitu menarik dan kita mengalami kondisi yang di atas normal khususnya untuk wilayah Banten, DKI, dan Jawa Barat, di mana terjadi pertemuan angin dan terjadi perlambatan. Mungkin demikian yang dapat saya tambahkan, izin Ibu Kepala. Untuk beberapa bulan ke depannya, barangkali, ini mumpung gambarnya tampil, keadaan, mungkin yang prediksi curah dulu, Pak Supari. Untuk prediksi curahnya bisa kita lihat beberapa bulan ke depan, mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, hingga Januari tahun depan. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya di selatan Katulistiwa itu jumlah curah ada kemaraunya tidak ada hujan, tetapi di sekitar Jawa Barat, Banten itu nampak warna kehijauan yang memang di situ terjadi anomali yang tadi kita jelaskan itu. Di daerah lainnya tetap mengalami kemarau seperti di sekitar pertengahan Pulau Sumatera yang saat ini juga kondisinya di bawah normal. Jadi artinya kondisi yang terjadi di Indonesia ini sangat beragam sekali. Nah, menjelang ke akhir tahun, jadi mulai bulan Oktober, November, itu kondisi curah hujannya meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia, dan secara umum kita lihat sifatnya di slide berikutnya. Nah, kalau dibandingkan dengan kondisi normalnya, kemarau tahun ini itu dari bulan ke bulan kita lihat keadaannya di atas normal, dan kondisi ini yang barangkali perlu kita waspadai, tetapi sekaligus barangkali menjadi kesempatan untuk kita memanfaatkan airnya barangkali untuk kondisi pemanfaatan untuk pertanian itu. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Izin Ibu Kepala, Pak Taufan, saya kembalikan. Ya, mohon maaf Pak Ardasena, mohon maaf peta terakhir itu menurut saya sangat penting. Boleh Bapak sampaikan, tayangkan lagi Bapak. Nah, itu yang dikasih kotak hitam di bulan Agustus, September, Oktober, itu adalah prediksi untuk bulan depan hingga 3 bulan ke depan ya Pak. Betul. Nah, artinya itu kan hijau banget itu Pak. Betul, ini sifatnya Bu. Jadi kalau kita lihat curahnya di halaman berikutnya, di atas normal. di halaman curahnya sebelumnya, yang mana? Jadi itu di atas normal ya itu ya. Betul, ini sifatnya di atas normal. Jadi memang ini menunjukkan yang bahwa ini. Kemaraunya kita lihat di misalkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara itu kan sebenarnya curah hujannya rendah, tetapi ada hujan. Iya. Gitu. Secara neraca air di situ adalah defisit, namun jika dibandingkan dengan kondisi normalnya, keberadaan hujan di musim kemarau tersebut menyebabkan sifatnya menjadi di atas normal. Demikian barangkali Bu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, monggo Pak Taufan. Baik, terima kasih Pak Devklim untuk penjelasan yang ringkas tapi kemudian sangat komprehensif. Mungkin izin Bu, apakah dari para direktur bisa menambahkan mungkin ada hal-hal yang perlu
tambahkan untuk menyempurnakan Silakan Pak. penjelasan dari Ibu dan Silakan. Pak Depklim? Mungkin dari Pak Andri, Pak Eko Prasetyo mungkin yang kaitannya dengan gelombang kami. Persilakan Pak. Pak Andri dulu mungkin Pak. Silakan. Saya cukup, saya kira sangat jelas tadi, lengkap dari Oke, Ibu. Mungkin nanti di baik. sesi tanya jawab dengan rekan-rekan media untuk Oke, lebih detail. ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu, dan ini juga Pak Seto, Pak Deputi Teknologi Modifikasi Cuaca sudah hadir juga. Pak Seto, mohon izin, apakah ada yang mau ditambahkan Pak dari perspektif operasional modifikasi cuaca? Terima kasih Pak Tovan. Jadi kami sudah bekerja sama berkoordinasi dengan Pemda DKI, Jawa Barat, dan BNPB. Mulai hari ini kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk wilayah DKI dan Jawa Barat. Ya, poskonya ada di Halim Perdana Kusuma. Kita berusaha mudah-mudahan hujan yang akan turun pada hari ini dan seterusnya bisa kita kurangi, sehingga akan mengurangi beban penderitaan teman-teman yang sedang terdampak banjir. Begitu Pak Taufan. Terima kasih Pak Deputi TMC. Bu, eh, mohon izin Bu, sudah ada banyak sekali rupanya pertanyaan yang masuk dari teman-teman media, karena memang ini informasi yang saya kira sangat dinantikan oleh masyarakat. Eh, Saking menariknya ini pertanyaan yang masuk hampir kurang lebih dari 5 sampai 6 pertanyaan Bu. Izin kami akan membacakan satu persatu, namun Silakan demikian Mas. tentu nanti Ibu Ya. akan dibantu untuk dijawab oleh para deputi maupun para direktur secara kolektif kolegial. Ya, Eh, banyak ya. Ya, kadang ini waktunya Ya. karena mepet, Ibu juga harus menghadiri rapat RDP bersama DPR Komisi 5. Ya. Izin saya bacakan satu persatu dari Aaron Ebenhazer, bertanya kepada Ibu, melihat kondisi cuaca yang masih sering hujan, meski sudah memasuki musim kemarau, apakah kondisi seperti ini bisa disebut sebagai suatu anomali, Bu? Oke. Itu langsung dijawab. Oke, Bu, langsung saja Bu dijawab. Oke, baik. Untuk hal itu saya persilakan Pak Pak Ardasena dan kalau Pak Guswanto hadir nggak? Pak Deputi Meteo. Sepertinya beliau sedang PIM, Bu. Oke. Oke. Berarti Pak Ardasena dengan Pak Direktur Meteorologi Publik. Saya persilakan. Langsung aja. Ya baik, terima kasih. Untuk wilayah yang kita highlight tadi, khususnya di Banten, DKI, dan Jawa Barat, memang keadaan tersebut anomali. Bisa kita bilang di situ anomalinya curah hujannya di atas normal. Anomali itu biasanya satu istilah yang kita gunakan sebagai referensi penyimpangan dari satu kondisi yang umumnya terjadi. Gitu. Tapi anomali tidak hanya yang berkonotasi lebih basah, ada juga anomali yang berkonotasi lebih kering. Seperti ini, kali ini terjadi juga di Sumatera, di mana keadaan curah hujannya di bawah normal. Jadi hujan itu tidak pernah sama persis dari tahun ke tahunnya jumlahnya. Sehingga kalau kita ambil satu referensi itu rata-rata jangka panjang, maka kejadian dari tahun ke tahunnya itu selalu ada simpangan dari rata-ratanya gitu. Nah, yang menjadi concern masyarakat biasanya adalah apakah misalkan anomalinya tersebut simpangannya signifikan jauh lebih rendah sehingga dia kering sekali, atau jauh lebih tinggi sehingga dia lebih basah sekali gitu. Nah, untuk yang topik yang kita bicarakan saat ini untuk sekitar Jawa Barat, Banten, dan DKI memang keadaannya cukup signifikan di atas normal sehingga menjadi anomali yang cukup signifikan. Demikian barangkali. Pak Andri barangkali mau menambahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Deputi. Izin dari kami Terima kasih Pak. izin Ibu menambahkan dari kami, memang nyambung tadi yang disampaikan bahwa saat ini walaupun sudah memasuki monsun Australia ya, namun masih lemah ya, dan ini menjadi salah satu juga trigger di mana fenomena-fenomena di atmosfer yang mempengaruhi skala mingguannya gitu, seperti ada Kelvin, Rossby, Equator, dan juga MJO, ini berperan untuk tadi memodulasi ya adanya peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan, lalu juga masih menghangatnya tadi
suhu permukaan air laut di sekitar perairan Indonesia. Dan beberapa kejadian sirkulasi siklonik juga, Bu, fenomena di rekan-rekan semua di saat ini yang juga memicu hujan di Jabodetabek. Ada sirkulasi siklonik di sebelah barat Bengkulu. Ini juga eh, men-trigger ya adanya belokan angin dan juga konvergensi, sehingga pertumbuhan awan kometopin jadi lebih masif. Ditambah tadi ya aktifnya gelombang Kelvin waves yang saat ini memang secara spasial berada di wilayah Jawa, dan nanti mungkin bergeser ya ke arah tengah dan timur. Dan ini juga disampaikan Ibu Kepala tadi, setelah tanggal 10 hingga tanggal 12 perlu juga diwaspadai ada peningkatan potensi di wilayah bagian tengah dan timur Indonesia. Demikian penjelasan tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Mohon Masih izin, Bu. lanjut Ini aja, sebelum kalau saya sudah. bacakan ada yang raise hand dari Kompas Oh, TV yang kebetulan juga sedang silakan. ada di BMKG tadi, Bu, mau mengupdate Oh cuaca. iya, Nah, oke. oh iya iya, Silakan bagus, Mas silakan, Edwin. Iya, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ibu di Pagi, Korita dan jajaran. selamat pagi. Iya, saya ada di kantor Ibu, Bu, karena tadi tidak terinfo kalau online. Jadi, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Saya mau memastikan dua hal. Mungkin penegasan Bu Dwi terkait dengan kerjasama yang dilakukan dengan beberapa pihak lainnya, lintas instansi, apakah ada di dalam menanggapi cuaca ekstrim ini. Lalu juga untuk tadi mungkin ingin melanjutkan pertanyaan kepada Pak Seto dari DMC, apakah sudah ada detail terkait dengan di mana saja modifikasi cuaca akan dilakukan, terutama di Jakarta, lalu Jawa Barat tadi disebutkan, mungkin ada titik-titik tertentu yang menjadi perhatian, dan apa saja teknik atau mungkin jenis-jenis modifikasi cuaca yang akan Putus dilaksanakan. ya, Mas. Terima kasih, Demi. Pak Deputi. Oke, saya jawab dulu sebentar ya. Maaf, Mungkin karena Bu, nanti silakan, Bu. mau rapat DPR. Mohon maaf. Jadi kerjasama itu memang dilakukan meskipun dalam kondisi normal ya. Tidak hanya menunggu cuaca ekstrim. By system, mesin-mesin kami, termasuk informasi cuaca ya, gempa, iklim, ini terkoneksi dengan BNPB ya. Kemudian khusus untuk kondisi cuaca atau hidrometeorologi, kami ada sistem terintegrasi antara BMKG itu memberikan data-data hidrometeorologi, terutama curah hujan. Kemudian dengan PUPR itu data-data hidrologi, misalnya debit air, tinggi muka air, dan dengan Badan Geologi itu data-data hidrogeologi, yaitu tentang air bawah tanah. Itu ada sistem terintegrasi untuk tiga data tersebut. Itu baik kondisi normal, cuaca ekstrim dan sebagainya, itu sudah berjalan terus. Itu antara mesin-mesin. Kemudian juga secara digital, itu setiap UPT BMKG, yaitu stasiun BMKG di daerah, ada sekitar 190 sekian ya, 193 atau 96 stasiun-stasiun BMKG atau balai besar BMKG di daerah, itu juga secara digital berkoordinasi dengan BPBD setempat dan juga dengan SAR dan juga dengan Balai Wilayah Sungai atau Dinas PUPR dan juga dengan pihak terkait lainnya, misalnya dengan bandara, dengan pelabuhan, itu sudah tersistem itu ya. Demikian juga terutama dengan DKI, apalagi ya, dengan DKI itu bahkan sudah sampai modifikasi cuaca. Dan khusus ini kalau ada peringatan dini, kalau tadi yang saya katakan baik kondisi normal ataupun ada peringatan dini, khusus untuk peringatan dini itu juga by system itu sudah disebarluaskan ke seluruh pihak terkait, stakeholders ya, bahkan juga ke publik, peringatan dini tersebut. Dan saya kadang kalau memang ini mendesak, saya telepon langsung gubernur. Nah,
Kalau yang kemarin ini kami hanya chat-chatan dengan Pak Gubernur DKI. Kami beberapa kali chat-chatan rutin tiap hari itu melalui WA ya. Kami sampaikan update itu. Jadi itu koordinasi yang kami lakukan. Nanti monggo bapak-bapak akan menambahkan. Tapi saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya ini live karena harus ada pertemuan dengan DPR. Demikian, terima kasih dan saya terima kasih kepada para rekan media yang dengan selalu menyebarluaskan informasi BMKG dengan gencar. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Wassalamualaikum banyak Ibu. warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan tugas rapat di RDP bersama DPR. Kami izin lanjutkan Bu, Ya, sampai silakan tuntas Mas. Makasih. dengan Pak Andri dan Ya, kawan-kawan. mohon tuntas Oke, ya. terima kasih Bu. Makasih, yuk, monggo. Ya, Bu. Sebelum kami bacakan, ini ada Mas Gatot Raharjo yang sudah raise hand. Beliau satu grup sama saya di Forwahub ya, Forum Wartawan Kementerian Perhubungan. Silakan Mas Gatot Raharjo, ada yang mau ditanyakan? Ini ada Pak Andri dan kawan-kawan yang nanti mungkin akan bisa memberikan jawaban ya dari apa yang ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Taufan. Bapak Ibu semua, izin saya Gatot bukan dari wartawan sebenarnya, saya dari INAKA, dari Asosiasi Maskapai Penerbangan. Ya. Beberapa hari ini kan kemarin ada beberapa peristiwa pesawat hampir terkendala untuk terutama pendaratan karena ada crosswind dan segala macam, hujan lebat dan segala macam di beberapa daerah, bukan hanya di Soekarno-Hatta seperti yang kemarin ramai untuk crosswind, di beberapa daerah sebenarnya juga mengalami hal tersebut. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa pengaruh cuaca yang selama ini terhadap operasional penerbangan? Kira-kira apa yang perlu diwaspadai dan di daerah mana saja? Terus kira-kira pesan dari BMKG untuk operasional penerbangan itu seperti apa ya? Untuk terutama beberapa minggu ke depan lah. Terima kasih. Itu aja Mas. Oke, terima kasih Mas Gatot pertanyaannya. Mungkin di sini Pak Ahadi belum hadir ya. Mungkin ada yang bisa menyampaikan Ada perwakilan untuk Pak bisa Taufan, menjawab. ada Pak Hadi tuh saya lihat. Oh, Pak Hadi, mohon izin Pak, bisa terkoneksi dengan Zoom Pak. Pak Hadi. Atau ada tambahan dari Pak Seto? Tadi mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kompas TV, Pak, terkait operasional modifikasi cuaca yang akan dilaksanakan, Pak. Kalau Pak Seto berkendala gitu ya, mungkin ada Pak Budi Harsoyo, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak Budi? Pak Direktur. Terima kasih Pak Taufan. Jadi menyambung pertanyaan tadi dan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi ya Pak Seto. Hari ini memang BNPB bersama kami, BMKG dan BPBD DKI sudah memulai operasi modifikasi cuaca. Ya, mungkin akan dimulai siang nanti karena informasinya baru semalam dan ini kami masih persiapan ya. Dan ini rencana akan berlangsung sampai dengan tanggal 11 Juli. Nah, kemudian untuk posko sementara di Lanut Halim Perdana Kusuma, ya, sambil kemungkinan nanti kita akan mereview juga apakah wilayah Jakarta, khususnya Jabodetabek, ini juga perlu penebalan pesawat. Jadi sementara BNPB menyiapkan satu pesawat, dan kalau memang nanti diperlukan, armada TNI juga mungkin akan siap mendukung. Karena coveragenya kalau kita lihat, Jawa Barat dan DKI ini yang perlu diantisipasi, terutama di wilayah hulu Jabodetabek begitu. Itu mungkin sementara Pak Taufan. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi Harsoyo. Izin Pak Pak Andri, apakah ini sampai menunggu Pak Ahadi ya? Pak Andri, apakah ada yang mau ditambahkan berkaitan juga dengan tadi pertanyaan dari Mas Gatot? Mungkin bisa dijawab secara umum Pak, terkait dengan penerbangan. Oke, baik. Taufan, mungkin saya menjawab secara umum dari faktor cuaca ya. Memang sejalan tadi apa yang kami sampaikan ya, bahwasannya cuaca saat ini masih tadi labil dan cukup aktif ya, fenomena atmosfer pembentuk
tadi pemicu hujan lebat bahkan sangat lebat dan juga tentu disertai dengan petir dan angin kencang, dan hal ini kami yakini juga mengganggu transportasi penerbangan ya, khususnya pada saat landas dan juga mendarat ya, lepas landas dan mendarat. Nah, kami menghimbau juga mungkin untuk maskapai dan operator dan juga petugas bandara untuk terus memantau informasi BMKG dan mengikuti briefing cuaca BMKG, dan tentunya di setiap bandara ada kantor BMKG ya yang selalu memberikan informasi real time cuaca dan juga prospeknya ke depan, dan tentu juga memperhatikan potensi cumulus ya, pertumbuhan awan CB yang tentunya ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran transportasi di udara ya, khususnya pada saat antar bandara. Jadi artinya tentu diperlukan juga nanti memperkuat koordinasi ya, pengambilan keputusan berbasis data cuaca real time, dan BMKG sudah ada platform yang dapat diakses untuk khusus cuaca penerbangan, yaitu melalui Inasiam ya, dan ini mungkin penjelasan secara umum, dan di situ di Inasiam sangat lengkap ya informasi cuaca real time maupun road forecast ya untuk rute-rute penerbangan, dan di-combine dengan real-time data radar dan satelit cuaca. Saya kira demikian, Pak Taufan. Oke, terima kasih Pak Andri, Pak Dir. Mudah-mudahan sementara bisa menjawab dulu Mas Gatot respon dari pertanyaannya, sambil menunggu nanti Pak Hadi mungkin memberikan penjelasan secara komprehensif. Baik, saya lanjutkan untuk membacakan beberapa pertanyaan dari Radar Jatim. Apakah ada potensi kejadian cuaca yang Taufan, itu ada Pak Hadi. Oh, Pak Taufan. Pak Hadi, ini lagi sibuk RDP, mohon maaf mengganggu. Eh, Pak Hadi, tadi ada pertanyaan dari teman-teman Inaka ini yang diwakili oleh Mas Gatot Raharjo yang terhubung juga dengan saya di forum wartawan Kemenhub berkaitan dengan kondisi cuaca sehari ini gitu ya, dan kemarin belakangan, dan ini berpengaruh kepada take off dan landing di bandara-bandara. Ini bagaimana antisipasi dan perkembangan ke depannya seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf, suara saya bisa terdengar. Pak Adi, mohon izin suaranya agak kecil sehingga tidak terdengar. Sebentar, saya perbaiki. Masih belum terdengar, Pak Dir. Sebentar, saya izin. Masih kecil juga. Masih kecil ya, tunggu sebentar. Apakah sudah berubah? Mas, kecil, terdengar tapi sangat kecil. Terdengar ya. Bisa terdengar, mohon maaf. Terdengar, ini agak lumayan tapi masih tetap kecil sih. Mudah-mudahan bisa didengar oleh Pak Gatot. Tunggu sebentar. Pak Gatot bisa mendengar suara saya? Tes. Kecil Pak, tapi masih lumayan terdengar sih ini. Baik, tunggu sebentar Pak. Saya ada di ruangan jadi takutnya. Bagaimana Pak? Sudah oke? Malah tidak terdengar. Oh, tidak benar. Bismillah Pak, saya pindah ke sini ya Pak. Bapak, apakah terdengar Pak? Sudah terdengar Pak? Lumayan Kecil. ada, Ya lumayan. tapi kecil, Ada tapi kedengeran bisa, kecil. bisa kami tangkap. Baik, sambil menunggu Pak Ad, jaringannya stabil, beberapa pertanyaan saya dibacakan, Bapak Ibu sekalian. Dari Radar Jatim, apakah ada potensi kejadian cuaca yang lebih ekstrim atau tidak biasa dalam jangka waktu menengah 1-2 minggu ke depan? Berdasarkan tren yang diamati beberapa hari terakhir, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Andri dan Ibu Kepala Badan. Izin Pak Andri mau memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan ini Pak, kami persilakan. Izin mungkin dari kami, dari perspektif cuaca ya,
perspektif cuaca sepekan ke depan. Tadi disampaikan paling tidak hingga tanggal 9 ya, ini perlu diwaspadai, khususnya di beberapa wilayah yang sudah disebutkan ya, di Pulau Jawa, bagian barat dan tengah, termasuk Jabodetabek, Kalimantan Timur, kemudian juga Sulawesi Selatan, NTB, Maluku, dan juga sebagian Papua, ya, tengah dan utara. Jadi hingga tanggal 9 ini perlu kesiapsiagaan kewaspadaan. Namun tentunya di periode berikutnya melihat dari prediksi dari klimat yang mungkin ditambahkan Pak Deputi, bahwasanya tentu di bulan Juli dan Agustus pun juga prediksinya secara klimatologi ada di atas normal curah hujannya, dan kami nanti akan terus memonitor skala hariannya, fenomena apa yang aktif, dan tentunya akan mengidentifikasi ya wilayah mana yang perlu diwaspadai, dan pesannya adalah tetap terus memantau secara rutin informasi ataupun update yang kami sampaikan. Demikian Pak Taufan. Oke, terima kasih Pak Andri. Selanjutnya saya coba percepat dari Devara dari Tempo. Izin bertanya, ini kan ada fenomena yang setiap tahun juga Pak rutin terkait dengan apelion. Apakah bisa dijelaskan tentang dampak apelion dan hubungannya dengan hawa yang dingin dirasakan oleh masyarakat, utamanya di malam hari? Mungkin bisa langsung ditanggapi juga Pak Andri ataupun dari Pak Dep Klim ataupun daripada direktur yang lain yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Kami persilakan. Dari teman-teman Pak Depli mungkin Pak Taufan. Oke. Ini fenomena rutin sih Pak ya. Ya, terima kasih. Jadi apelion kan terjadi setiap tahun ya, gitu. Kalau mengenai hawa dingin yang sekarang itu sebenarnya kan lebih didominasi oleh kejadian yang di selatan Khatulistiwa, khususnya saudara-saudara kita yang di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu karena udara kering yang dari Australia itu monsun Australinya sifatnya lebih kering, sehingga ketika malam itu terasa lebih dingin dan siang pun tidak sepanas pada saat bulan-bulan lainnya, di mana uap air lebih banyak dan kita cenderung merasakan lebih semu. Gitu. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan apelion? Kebetulan secara timingnya memang sama, tetapi kan apelion ini fenomena yang skala planetary, dan jika memang dia yang menyebabkan suhu dingin kan mestinya terjadi di seluruh wilayah bumi ya, tetapi kan tidak demikian gitu. Jadi suhu yang sifatnya terasa lebih dingin, khususnya malam, itu sebenarnya sifat musiman yang karakteristiknya khas terjadi kalau masyarakat Jawa bilangnya breeding gitu, dan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan fenomena apelion secara sebab akibat gitu, tetapi dia memang terjadi pada saat yang bersamaan. Mungkin itu mudah-mudahan cukup jelas, dan ini berita hoax yang beredar itu kan muncul terus setiap tahun gitu. Baik, terima kasih. Pak Dep sekalian mungkin bisa menjawab terkait dengan mitigasi dan adaptasi yang telah dan akan diambil oleh kita gitu ya, untuk kepada stakeholder berkaitan dengan cuaca, dinamika, lalu iklim gitu ya, yang juga tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Badan. Mungkin bisa di-highlight kembali mitigasi dan langkah-langkah adaptasi yang akan dilakukan kita ke depan. Terima kasih. Betul. Tadi juga seperti telah dijelaskan oleh Ibu Kepala BMKG, informasi BMKG masuk secara real time ke BNPB, ke BPBD, lalu juga secara terintegrasi di sistem SIA 3 atau sistem hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, sehingga tersedia real time untuk dapat diantisipasi dampak dari kondisi ekstrimnya gitu. Nah, selain itu juga informasinya tersebar di seluruh jejaring media sosial BMKG, sehingga itu mestinya sudah bisa kita manfaatkan bersama informasi update real time yang tersedia dari dinamika cuaca hari ke hari, maupun juga evolusi musim yang terjadi secara lebih perlahan dari bulan ke bulan.
Mungkin itu Pak Taufan. Baik, terima kasih Pak Dep. Oh ya, Lanjut. sedikit lagi. Oh, Mungkin tadi siap, juga siap Pak Dep, siap, siap. sudah dijelaskan juga oleh Pak Deputi Modifikasi Cuaca dan juga Pak Budi Harsoyo, Direkturnya, upaya untuk sedikit mengurangi dampak dari keadaan cuaca ekstrim ini. BMKG bersama dengan BNPB melakukan upaya modifikasi cuaca. Baik, terima kasih Pak Dep Klim untuk jawabannya. Selanjutnya dari Trans 7, ini khas dengan pertanyaan-pertanyaan Trans 7 yang melihat juga berbagai macam informasi yang ada di masyarakat soal prediksi Jakarta akan tenggelam akibat cuaca ekstrim. Apakah itu betul? Untuk hal tersebut terjadi karena akibat apa jika memang ada potensi itu? Lalu kemudian kondisi cuaca Jakarta saat ini dan seterusnya akan seperti apa? Mungkin Pak Dir, Pak Andri bisa memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan khas dari Trans 7 ini. Oke, baik ya. Ini kan pertanyaan sering diutarakan ya, bahwasannya ada potensi Jakarta tenggelam gitu. Nah, ini kan memang perlu kajian mendalam dan multidimensi ya. Rekan militan setuju bahwasannya tentu tidak hanya faktor cuaca dan juga mungkin ada sedikit faktor kenaikan tinggi muka air laut ya di sisi pantai, tapi juga ada faktor-faktor lain yang multidimensi saya kira. Dan tentunya ini juga kita juga jangan abai juga terkait adanya ini, bahwa tentunya ke depan cuaca semakin ekstrim, baik intensitas maupun juga frekuensinya semakin sering, dan ini perlu tadi kesiapsiagaan, penguatan infrastruktur dan sebagainya, dan tentunya kami selalu berkoordinasi terus ya dengan pemerintah DKI Jakarta untuk secara real time menginformasikan maupun prospek ya, baik mulai dari bulanan hingga skala jam-jaman. Saya kira demikian. Jadi itu perlu kajian yang lebih mendalam dan tentunya juga tidak terjadi secara tiba-tiba ya, gradually, dan tentunya perlu upaya-upaya ya yang dari sekarang untuk mengantisipasi hal tersebut. Lalu prospeknya untuk DKI Jakarta Jabodetabek paling tidak hingga tanggal 8, tanggal 9 ya. Kita masih ada potensi umumnya terjadi di siang menjelang sore dan juga di malam hari. Kemudian juga nanti ada penurunan setelah tanggal 10 hingga tanggal 12 karena fenomena sudah mulai bergeser ke tengah dan timur. Pun demikian ya, karena cuaca sangat dinamis, sekiranya masyarakat menghimbau untuk terus mengupdate informasi. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Dir, Pak Andri. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir karena setelah saya baca-baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu juga berkaitan dengan operasional modifikasi cuaca dan sudah sempat direspon di kotak pesan oleh Pak Seto. Juga Pak Budi Harsoyo tadi menguatkan dan memberikan tambahan terkait dengan kapan operasional modifikasi cuaca dilakukan, di mana saja, berapa lama dan seterusnya. Namun ini ada satu pertanyaan terakhir sepertinya dari CNBC Indonesia, Mbak Damiana, terkait dengan perubahan iklim. Mungkin Pak Dep Klim yang mungkin bisa memberikan jawaban dan respon terkait dengan cuaca sekarang nggak bisa lagi ditebak dengan berdasarkan kebiasaan. Pemicunya apa, lalu seberapa besar dan signifikankah keparahan perubahan iklim saat ini? Apa yang harus mendesak harus dilakukan pemerintah, lalu apa saran BMKG soal tata ruang dan infrastruktur? Juga menyambung hal tersebut, tentu ini akan berkaitan dengan ketahanan pangan, juga sektor pertanian. Kiranya Pak Dep Klim bisa memberikan tanggapan soal pertanyaan terakhir ini, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Damiana. Seberapa besar dan signifikan perubahan saat ini? Sebenarnya sudah sangat signifikan. Saat ini kondisi pemanasan bumi sudah 1,55 derajat Celcius di atas periode baseline pra-industri atau 1850 hingga 1900, dan kenaikan tersebut itu dari tahun ke tahun semakin cepat gitu. Dengan terus-menerus terjadinya emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh aktivitas kita semua sedunia, tentunya itu juga mendorong semakin cepatnya kenaikan lagi temperatur di dunia gitu. Nah, akibat dari kenaikan temperatur ini kan kita lihat
sudah lihat berbagai macam dampaknya ya. Ketika atmosfer menghangat, ya, maka itu mengganggu siklus hidrologi atau siklus air di atmosfer, sehingga kita melihat lebih banyak kejadian-kejadian ekstrim di banyak tempat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di belahan bumi yang lainnya. Pada saat periode di mana itu seharusnya kering, kita juga melihat episode-episode kekeringan yang lebih panjang, dan ini tentunya cukup signifikan dan perlu segera dilakukan mitigasi perubahan iklim untuk kita mengurangi sumber dari pemicu perubahan iklimnya. Nah, kaitannya apa kaitannya dengan tata ruang dan infrastruktur seperti yang ditanyakan? Tentunya jika tata ruang kita tidak baik, maka kejadian hidrometeorologi ekstrim itu dapat memicu lebih banyak lagi dampak bencana seperti yang sudah kita lihat ketika ancaman atau hazardnya itu bertemu dengan kerentanan yang tinggi. Ketika tata ruang kita tidak baik, maka kita lihat banyak terjadinya bencana hidrometeorologi. Nah, tentunya peran infrastruktur di sini juga penting untuk kita bisa mengelola curah hujan yang polanya berubah, sekaligus juga jatuh lebih banyak pada waktu-waktu tertentu, sehingga kita bisa mengelola perubahan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, apa yang krusial yang harus diatasi terkait pertanian dan pangan? Menyikapi pertanian dan pangan ini kita harus melihat juga pada skala yang lebih pendek, pada skala operasional di mana aktivitas pertanian itu dilakukan, yaitu pada skala dari musim ke musim. Tentunya kita harus bisa mengelola pertanian ini menyesuaikan terhadap kondisi musim yang akan datang. Pada kondisi musim-musim di mana curah hujannya itu cukup banyak, maka kita dapat meningkatkan upaya pertanian kita. Pada musim kemarau yang normal gitu ya, kita bisa menyesuaikan aktivitas pertanian dengan menanam komoditas hortikultura, misalkan seperti cabai dan bawang-bawangan. Namun pada periode di mana kemaraunya cenderung di atas normal, jadi masih ada hujan seperti yang kita alami tahun ini di daerah-daerah, ini perlu kita perhatikan dan harus kita petakan dari provinsi ke provinsi, provinsi yang kemaraunya cenderung cukup basah karena fenomena curah hujan di atas normal ini. Tentunya perlu memperhatikan informasi ini sehingga barangkali tanaman hortikultura itu akan tidak kondusif dibandingkan dengan kondisi yang kering gitu. Sementara pada provinsi-provinsi lainnya di mana kemarau itu akan terjadi cenderung lebih kering atau seperti biasanya, maka kita bisa melakukan aktivitas penanaman hortikultura seperti biasanya. Nah, terkait pangan mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Taufan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dep. Semoga semua pertanyaan bisa mewakili jawaban-jawaban tadi yang disampaikan Pak Dep, Ibu, para direktur dan seterusnya. Sepertinya kita sudah ada di akhir kegiatan konferensi pers, Pak Dep, Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan, dan semua pertanyaan sudah kami respon. Tentu kami berharap hal ini kita selenggarakan tentu untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita ya dalam semua kondisi-kondisi yang kita tadi sampaikan oleh Ibu dan Bapak Ibu sekalian direktur yang menambahkan. Pak Dep, izin terakhir, kalaupun tadi Ibu mungkin hadir di RDP, kiranya apakah ada pesan kunci yang akan disampaikan terakhir Pak Dep ke teman-teman wartawan mewakili Ibu Kepala BMKG, Pak Dep? Ya, terima kasih rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan untuk kehadirannya di konferensi pers kali ini. Mohon tetap bantuannya untuk menginformasikan dan menyebarkan informasi yang relevan dari BMKG. Seperti tadi sudah disampaikan, detail mengenai apa yang sedang terjadi sudah kami sampaikan. Nanti detailnya bisa juga disebarkan melalui fact sheet-nya. Nanti mohon bantuan Pak Taufan dan tim Humas untuk menyebarkan fact sheet dan juga informasi gambar pendukungnya yang ada di PowerPoint. Semoga dengan diadakannya konferensi pers ini kita bisa lebih siap siaga menghadapi kondisi cuaca
yang cukup dinamis beberapa hari belakangan ini dan juga kondisi musim kemarau yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan. Kami mohon bantuan untuk menyebarluaskan melalui semua kanal media massa yang dimiliki, dan tentu kami terus akan mengupdate melalui saluran resmi kami di Info BMKG, website, media sosial dan seterusnya. Terima kasih atas partisipasi dan atensi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Mas. Terima kasih.